Wes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan podcast Nyulik. Ya, untuk kali ini, SMK Ibnu Katsir menyulik yaitu dari alumni angkatan kedua. Nah, siapakah itu? Nah, ini kita persilahkan, monggo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi wabarakatuh. saya Ahmad Fauzan, biasa dipanggil Fauzan. Saya merupakan alumni angkatan kedua SMKIT Ibnu Katsir. Nah, Saya angkatan berasal kedua. dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Puri. Kecamatan Puri. Iya. Ya, ya. Eee, dari Mojokerto ya, Iya. alumni angkatan kedua Mas Fauzan ini. Iya. Berasal dari Kecamatan Puri. Nah, kan sudah lulus sudah berapa tahun Mas Fauzan dari sekolah? Setelah Berarti dari terakhir itu saya lulus tahun 2020. 2020. 2020? Jadi sekarang 2023, sudah 3 tahun ya lulus Iya. dari SMKIT ya? Iya. Tapi alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini Mas Fauzan masih inget sama pondok tercintanya, sama sekolahnya di Iya, sini. alhamdulillah. Agendanya sebenarnya kegiatannya apa? Mas Fauzan kok kebetulan pas, safar ke Pondok Indu Iya. Kasir ini? Kebetulan, saya sendiri silaturahim, berniat silaturahim, Ustaz, Oh, gitu. silaturahim, Iya, Masya kebetulan kan Allah. hari biasa kalau saya kebetulan di kampus tuh akhir pekan ada praktikum ke lahan atau Oh, praktikum. praktikum mungkin tugas lain gitu. Kebetulan Sabtu Minggu ini kosong. Oh, Sabtu Minggu ini Iya, kosong. terus hari Jumat kemarin cuma kelas pagi aja. Iya, iya, iya. Jadi siang setelah Jumatan itu berangkat Langsung, ke Jember, iya. wah, Masya Allah. Nah, dengar-dengar praktikum ini. Sekarang aktivitasnya Mas Fauzan itu di mana? Kok, kuliah juga apa ya apa, ya Iya. apa? Kok dengar-dengar praktikum sampai hari Jumat. Nah, ini kayaknya sepertinya kuliah itu loh. Coba Iya. setelah lulus dari sini, Mas Fauzan ceritakan. Setelah lulus dari SMK ini terus sampai sekarang itu gimana Iya. ceritanya itu loh? Oke. Ya, silakan. Jadi saya lulus tahun 2020, Mhm, setelah itu karena mungkin tahun 2020, di tahun 2020 saya belum membuat strategi mhm, setelahnya ngapain, akhirnya saya bingung mau bingung. kuliah di mana atau mau kerja terus pilih apa gitu, Tat. Tapi emang aneh ya Mas ya, eee ketika anak sudah kelas 12 atau kelas Iya, 3 ya, mau lulusan itu emang kebanyakan itu teman-teman dari Mas Fauzan ini pengalamannya sampean ya, iya, itu pasti bingung ya iya, kebanyakan ya? iya, Bingung seperti mau itu. ngapain, Iya, terus strategi mau lulusan ngapain iya, gitu benar, ya. Tat. Nah seperti itu. Nah akhirnya Mas Fauzan setelah, lulus dari sini akhirnya menentukan arah ke mana? Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar kuliah, Tat. Daftar kuliah. Iya, Daftar kuliah di? di SQ Business School Heeh, di Jakarta sama Jakarta. di, eee, Rumah Quran Nurul itu. Rumah Quran Nah, pokoknya Rumah Utruja. Quran Nurul ini masuknya ke kayak ilmu agama ya. Ilmu agama, kalau Iya, yang ISQ tadi ilmu bisnis. ilmu Nah, bisnis, heeh, tapi nanti dapat apa, titel S1-nya itu. titel Iya, S1-nya. Nah kemudian, kan ini ngambil 2 ya waktu itu ya, iya, di Utruja sama di ISQ, iya. bisnis itu. Nah itu masuk semua atau gimana coba, pengalamannya gimana Oh, ceritakan iya. coba? Jadi waktu di SQ Business School saya daftar lewat jalur beasiswa, alhamdulillah Mhm, keterima. mhm. Beasiswanya itu dapat beasiswa 60%, tapi akhirnya tetap bayar 50 jutaan. Berarti Iya, bener ada beasiswa iya, dipotong 60% ya, iya, tapi ternyata bayarnya tetap mahal. iya, benar. Akhirnya Akhirnya nggak saya ambil nggak ketika itu. seambal nggak seambil ya? Terus yang di Utrujah itu saya daftar, akhirnya sampai proses tahap keberapa pendaftaran itu, bisa dibilang nggak keterima. Jadinya saya nggak lanjut, gitu. Oh gitu. Iya, Jadi kalau di Utruja memang ada step by step-nya tesnya ya. iya, seperti itu. Akhirnya Mas Fauzan nggak lulus tes di situ. Ya Iya, kan mungkin karena belum rezekinya juga iya. ya, belum di situ tempatnya. 2020 juga sempet ini daftar apa, LTMPT, jadi PTN. Cuma saya Oh, nggak lanjut. Sebenarnya karena? tinggal tinggal bayar, Oh sudah terus lulus itu? sudah buat akun semuanya sudah. Jadi Oh, tinggal bayar
pendaftaran itu Heeh heeh. pendaftaran bayar terus beberapa minggu setelahnya tinggal tes gitu, itu aja. Cuma waktu Oh, itu akhirnya kan saya bayarnya ini untuk ini tes ESQ Business School itu, mhm akhirnya mhm. yang PTN ini saya batalkan gitu. Nah, Terus? terus 2020 ini kan setelah semuanya itu saya nggak keterima, itu akhirnya di rumah itu bosen kan. Heeh. Karena orang tua saya kebetulan pengusaha, kayak punya akikoh gitu kan, Heeh, gitu. terus kambing guling kayak olahan kambing, Mhm. akhirnya bekerja sama orang tua, Oh ikut bantu orang bantu orang tua, tua ya, iya. bantu orang tua. Nah setelah lama kok kayak saya nggak cocok deh kayak kerja gini ya, Heeh. akhirnya ada ustadz saya kebetulan punya rumah Quran. Oh rumah Nah Quran. rumah Di Quran daerah? ini deket rumah saya Oh Masan. masih dekat rumah Mas Iya, Fauzan. akhirnya saya ngomong ke ustadz ini, "Ustadz saya boleh nggak kayak bantu terima setoran gitu biar saya nggak nganggur di Oh, oh rumah." setoran hafalan Iya, Al-Quran tadi? hafalan Al-Quran anak-anak gitu, Oh di anak-anak. rumah Quran Di tersebut. tingkat apa itu maksudnya? Taraf apa anak-anak itu? Ada SD, SMP, SMA ada di Oh situ. SD, SMP, SMA Iya ya? Oh iya. akhirnya Akhirnya saya di situ menerima hafalan anak-anak, kebetulan juga di situ ustadznya itu kayak ngajar bahasa Arab, gitu. mhm Jadi mhm saya mhm. itu kan senang belajar bahasa Arab juga. Mhm mhm. Nah, akhirnya saya ikut belajar bahasa Arab plus juga menerima setoran di sana, Oh gitu. gitu. Itu selama 2020, 2020 bulan apa ya itu ya, Oktober sampai awal 2021, berarti, nggak sampai 1 tahun ya? nggak sampai. Heeh. Nah, terus 2021 itu ustadznya ini buka pondok, gitu. Jadi ustadznya udah Oh, mendirikan pondok sejak lama tapi belum dibuka, belum dibuka. cuma udah buka pendaftaran belum diisi santri gitu. Oh gitu. Heeh. Jadi 2021 baru diisi santri, terus saya Mhm. diminta tolongi buat mendampingi anak-anak gitu juga Jadi sama pendamping sana. ya sama masak waktu itu. Jadi tukang masaknya? Iya, saya waktu itu masak, dapat Masakin tugas santri? iya masakin sarapan sama makan siang. Kalau makan malamnya tuh dari keluarganya beliau, keluarga ustadznya itu. Jadi Oh, saya bagian masak sama bagian mendampingi santri, mendampingi disuruh hafalan. masakin berapa untuk berapa anak itu? Sekitar 20-an, sama ustadznya juga hampir 30 kalau Yang sama musyrikin. masak Mas Fauzan sendiri itu? Iya, saya sendiri waktu itu. Ya bisa masak berarti Mas Fauzan? Ya Apa karena bisa bisa aja. waktu di situ disuruh masak apa emang sudah punya skill memasak sebelumnya? Ya kalau skill masak sih, kalau skill mengolah makanan justru dari SMK ini. Sebelumnya saya belum bisa kayak masak apa belum kan, mungkin karena di SMK sering mengolah bahan hasil pertanian, Heeh peternakan perikanan tuh ya. heeh. Jadi ketika saya dikasih, eee, tugas untuk memasak ini, itu awalnya saya nggak bisa sih. Akhirnya diajarin sama istri ustad saya itu, Heeh. caranya gini gini, "Oh oh gitu tok ta? Oh ya akhirnya saya coba-coba akhirnya lebih mudah daripada praktikum di SMK." Jadi Ya, salah satu bekal dari lulus dari SMK itu ilmunya didapat ya salah satunya ya? iya Akhirnya benar sekali. dibawa ilmunya untuk, mengabdi di pondok pesantren yang Iya sana ya? benar benar. Jadi Mas Fauzan itu, teman-teman sekalian, di pondoknya selain mendampingi santri menghafal Al-Quran, juga jadi tukang masak di sana? Iya Bahasanya juga bukan tukang masak tapi, apa namanya, chef-nya lah, chef-nya ya? iya. Nah, terus setelah itu, sampai berapa tahun itu? Saya 2021 itu kan ngajar di pondok itu, masak itu sampai Mhm. 2022. Nah ketika 2021 ini saya juga sempat daftar di Politeknik Oh Daerah Jogja. oh sudah sempat daftar? Iya, Terus akhirnya akhirnya ketika itu oh maaf maaf, sebelum sebelum saya ngajar pondok itu, saya juga daftar Politeknik 2020 itu. oh sempet. Iya. Nah enggak maaf, sebelum ngajar pondok saya itu Mhm. ngajar di SD. Jadi Oh saya iya iya, ngajar di rumah Quran kan Al-Quran, terus ngajar di SD. SD, Nah ngajar di SD, itu saya daftar di Politeknik 2021 awal, heeh, 2021 awal sebelum saya ngajar di pondok itu. mhm Daftar di Politeknik, itu jalur beasiswa. mhm Jadi jalur beasiswa saya itu keterima Politekniknya, tapi nggak mhm dapat beasiswanya, seperti itu. mhm. Karena nggak dapat beasiswa terus, bisa dibilang harganya masih lumayan ya UKT-nya juga, akhirnya Oh nggak yang di saya Politeknik ambil. itu? Iya, di Politeknik itu. Oh, oh Saya jadi keterima nggak dapat beasiswa tapi. oh terima di itu tuh jalur beasiswa di Politeknik? Iya, jalur beasiswa cuma keterima kuliahnya tapi nggak dapat beasiswanya.
mahasiswanya gitu Oh aja. gitu, akhirnya Iya nggak ngambil ya? iya. Nggak ngambil. Akhirnya setelah nggak keterima itu saya Mhm lanjut di pondok tadi yang masak sama dampingi santri. mhm. Nah setelah itu saya coba lagi daftar politeknik 2022 awal. Jadi saya daftarnya 2021 akhir, Heeh terus tes 2022 awal, terus keterima. Saya kira mungkin kalau waktu dulu saya daftar beasiswa itu jalur beasiswa, iya, itu kan saya keterima kuliah. mhm. Nah UKT-nya itu katanya nggak bisa diturunin, kata admin politekniknya itu. Oh, Nah ketika saya daftar reguler reguler, heeh. nggak itu, sama saja ternyata, nggak bisa diturunin juga. Akhirnya Akhirnya nggak saya ambil nggak lagi. diambil lagi. Iya Jadi 2020 daftar politeknik, karena nggak ada beasiswanya di sana, iya tetep masuk akhirnya nggak diambil. iya benar. Akhirnya di 2021 nyoba lagi. Iya, 2021 nyoba politeknik dan ada sempet niat daftar PTN. Mhm. Ternyata saya itu salah lihat tanggal, udah tutup pendaftarannya. Akhirnya itu, cuma daftar politeknik aja. Oh gitu. Akhirnya 2022 itu waktu pembukaan pendaftaran apa, LTMPT itu Heeh, akun kuliah itu baru saya daftar di 2022. politeknik. Ya, di perguruan tinggi negeri tadi. Oh, Heeh. perguruan tinggi Ya, negeri. sedangkannya politeknik itu udah ada pengumuman saya keterima. Oh, Yang jalur beasiswa juga? enggak, ini jalur reguler Oh, yang ini. regulernya? Iya, gitu. Oh, Dan saya nggak ambil juga akhirnya kan, yang heeh. kedua ini, Akhirnya ambil yang di perguruan tinggi ini. Saya fokuskan heeh. ke perguruan tinggi ini coba, ya akhirnya saya tes awal 2022 itu, saya tes di UNESA. Saya waktu milih, Universitas Brawijaya sama UNEDS. Oh, UNED sama Brawijaya ya? Iya, gitu. Oh, akhirnya yang kepilih? Alhamdulillah keterima di Universitas Brawijaya. Oh, pilihan yang pertama Iya, ya? pilihan pertama. Di Brawijaya sana akhirnya. Iya. Ambil yang jurusan di sana jurusan? Prodi Agroekoteknologi. Oh, prodi agroteknologi. Iya. Jadi nggak jauh-jauh sama jurusan SMK-nya di alumni ini ya? Iya, Jadi ya agribisnis, pengolahan hasil pertanian, pertanian, di sana di agroteknologinya. agroteknologi, iya. Itu fakultas Pertanian, pertanian, iya Fapertanya ya, di sana. Nah, berarti akhirnya melabuhkan hatinya itu di tahun 2022 itu akhirnya dapat, eee, jalan ya bahasanya, jalannya itu yang pas itu di, Universitas Brawijaya iya ini ya. benar. Mulai dari 2020 sampai 2021 daftar ke sini, Iya, akhirnya 2022 baru ketemu ya, baru, rezekinya di iya. Unibra, akhirnya seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Eee, jadi Mas Fauzan ini pengalamannya sangat banyak, malah sebelum jadi mahasiswa ya, sebelum jadi Iya mahasiswa ini pengalamannya Mas Fauzan banyak ya. iya, Nah pengalamannya banyak, jadi ngajar di SD, mendampingi anak di rumah Quran itu mulai iya. dari anak apa itu? Kecil? Iya, anak SD kecil, anak kecil kelas Heeh, berapa ya, kelas 3, kelas 3 kelas 5, sampai kelas 5 sampai jenjang SMP ya, iya, SMA. SMA juga. Nah pengalamannya mulai dari mendidik anak kecil sampai besar ini banyak, terus sudah juga pinter memasak ini. Wah, udah Iya. pinter memasak, tapi nggak tahu sekarang ini di mana, di Unibra sana apa, di rumah Quran atau kos atau di apa? Jadi saya di Malang itu tinggal di kontrakan yang punya program hafalan, program keagamaan gitu. Oh gitu, jadi ini Iya. kontrakan syar'i lah ya, Iya, benar. kontrakan tapi di situ, ada pembelajaran Al-Qur'annya kayak Benar, gitu. iya. Di situ, Mas Fauzan itu ngekos di situ juga apa membantu ngajari anak-anak atau gimana, sebagai apa? Iya, saya kebetulan di sana juga diberi amanah jadi pengurus kayak mendampingi teman-teman buat hafalan, mendampingi teman bertahajud, Masya bangunkan Allah. bangunkan subuh kayak gitu-gitu. Oh gitu, Iya. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah terus kemudian kos di sana kan karena biasanya itu kalau anak kos itu kan bayar kosan itu kan mahal, ada yang Iya. 500 di daerah Brawijaya itu. Kalau di Mas Fauzan itu kontrakannya bayar berapa itu? Kalau di kontrakan, kurang lebih antara 500 sampai 600 ya. Mhm. Cuman saya kebetulan gratis karena dapat amanah tersebut, jadi Masya ya Allah. jadi Jadi beri alhamdulillah gratis gratis. ya. Iya, Nah itulah alhamdulillah. berkahnya Al-Qur'an ya, Iya, berkahnya Al-Qur'an alhamdulillah. teman-teman semuanya kan dipermudah jalannya. Jadi, sekalipun kita itu bahasanya
ya Allah kita nggak punya uang ini, Iya, sepeser pun nggak punya uang bahasanya, untuk kuliah aja nggak punya uang, iya kadang kan benar kayak Kak. gitu kan. Kayak tadi Mas Fauzan bilang, padahal ada beasiswa, tapi ternyata masih mahal karena terkendala waktu itu emang terkendala finansial ya Mas Fauzan ya, Iya benar benar. terkendala finansial. Tapi teman-teman semua itu tidak, melemahkan semangat dari Mas Fauzan ya terkait kuliah. Akhirnya di tahun 2022 dapat beasiswa di Unibra dan itu gratis ya akhirnya ya. Iya, Nah gratis kemudian kuliahnya gratis, tempat tinggal pun gratis dan masih iya, disuruh merawat anak-anak terkait Al-Qur'an. Nah itulah berkahnya Al-Qur'an dan itu semua salah satunya, ilmu yang tidak lupa dari yang diberikan sama ustadz-ustadzahnya semua ya, iya, otomatis. Nah, di sini kan kita hikmah dari itu semua kira-kira apa Mas Fauzan? Ketika, Mas Fauzan itu mulai dari sejak kecil ya, sejak kecil sampai sekarang itu nggak jauh-jauh dari Al-Qur'an, iya kemudian, benar. hikmah untuk kita semua apa? Mungkin ada tips atau kesan pesannya buat temen-temen apa yang sekolah, yang masih sekolah SMP, atau masih SD, SMP, SMA itu apa coba? Bisa Iya, disampaikan ke teman-teman? mungkin saya rasa hikmah yang bisa diambil Mhm, itu adalah pertama itu syukur ya, syukur, syukur kemudian intinya kita tetap dekat pada Allah, heeh, kemudian kita itu ridho terhadap takdirnya. akhirnya Nah, betul betul, jadi saya rasa juga ketika saya kuliah, mhm, itu saya rasa semuanya itu terasa mulus gitu, terasa mudah ya? iya terasa mudah. Jadi dari dosen, tugas semuanya itu terasa mudah. Dari jalan saya ketika saya walaupun teman-teman udah pada kuliah, Heeh heeh, teman-teman udah pada kalau saya mungkin bukber atau kayak heeh, bukber bukber, kan ajang pamer itu iya kan ya. bukber aja Itu maper, teman-teman pada, ini PTN aku aduh," saya diem, "Hah hah?" Saya kan nggak kuliah dulu kan. iya Kak, kuliah, Terus, "Oh ya, iya iya, apa Zan? Kamu apa?" Aku nggak, kerja sama bapakku," kayak gitu. heeh heeh heeh, Terus, "Oh temanku, oh ya," gitu doang. oh, Intinya kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, kita mhm, berikhtiar atau berusaha semampu kita, jangan lupa berdoa, diiringi dengan amal-amal mungkin amal-amal sunnah atau amal-amal rahasia yang kita mmm, punya, seperti itu. punya senjata ya, Senjata, senjata amaliyah iya apa yang kita iya, fokuskan untuk bermunajat kepada Allah itu ya, benar Kak. kayak gitu itu. Jadi emang semua semua itu nikmat syukur itu memang harus kita kuatkan sebenarnya Iya ya. benar, setuju. Karena, setiap orang itu kan punya jalan yang berbeda ya. Iya, Nah, mungkin benar. kayak tadi kata Mas Fauzan tadi, temennya bukber, terus sudah kuliah di sana, ternyata Iya Mas Fauzan masih belum kuliah. Tapi di belum kuliah itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Padahal, Mas Fauzan nggak kuliah tapi ada amanah pekerjaan yang lain, ya kan. iya benar. Tapi tetap di situ ikhtiar untuk menginginkan kuliah ya tetap digapai kan, Iya tetap ikhtiarnya tetap diambil. Tapi, di berapa tahun, mulai dari lulus SMK 2 tahun ya? Dari sampai sekarang ya? iya. Sekarang berarti tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Iya Nah 3 tahun, akhirnya dalam waktu di tahun 2022, mulai lulus tahun 2020 ya? iya Nah 2 tahun itu, baru di tahun 2022 itu baru keturutan, oh saya bisa kuliah di tempat yang saya inginkan. Bahkan mungkin teman-temannya Mas Fauzan di luar sana, kuliahnya malah ada yang bayar kan kayak gitu ya iya, Mas ya? benar sekali. Ada yang bayar, nah tempat tinggalnya kos juga bayar. Nah Mas Iya Fauzan ini menunggu 2 tahun, ya ternyata Allah berikan yang terbaik. Di tahun 2022 ternyata 2021 nggak dapat kuliah di sana, 2020 daftar nggak dapat, 2021 nggak dapat karena semuanya biayanya mahal, seperti itu. Akhirnya di tahun 2022 Allah membuka keran rezekinya. Apa? Kuliahnya gratis, iya tempat tinggalnya gratis, ya kan. Kemudian di sana masih disuruh mendidik anak-anak terkait Al-Qur'an. Nah, kalau terkait Al-Qur'an ini Mas Fauzan, dulu lulus dari SMK IT, itu Mas Fauzan itu sudah menghafal berapa juz lulus di sini waktu itu? alhamdulillah ketika saya lulus itu saya udah alhamdulillah 30 juz. 30 juz, Iya. Masya Allah. Jadi waktu di sini tuh menyelesaikan 30 juz itu berapa tahun? Saya Masih SMK itu? menyelesaikan 30 juz waktu itu kelas 2, 2 tahun ya? iya kelas 2 SMK waktu itu ya. Masya Allah. Jadi selama 2 tahun di SMK IT, Mas Fauzan dulu sudah
menyelesaikan 30 juz teman-teman. Nah, dari itu semua kan hikmah dari Mas Fauzan tadi, syukur itu emang harus perlu dikuatkan untuk kita semua. Nah, mungkin Mas Fauzan punya quote apa, pesan-pesan apa buat teman-teman yang mungkin masih SMP? Apakah punya pesan untuk ada yang belum mondok, atau yang belum apa, seperti itu, kira-kira apa Mas Fauzan? Pesan-pesannya buat teman-teman yang belum mondok, atau yang sudah mondok, yang masih SMP ini? Yang SMP mungkin yang belum mondok, Nah, boleh nyoba mondok. boleh nyoba mondok. Karena mondok Nah itu enggak seserem apa yang kalian bayangkan, ya. nah, Seru kok, seru ya. iya. Kalau yang Pengalaman pengalaman Mas Fauzan dulu waktu mondok itu yang menyenangkan lah ya, menyenangkan dulu. iya, Menyedihkan apa menyenangkan dulu enaknya? ya menyenangkan, Menyenangkan dulu ya, yang iya, seneng-seneng dulu lah, yang seneng-seneng iya. dulu apa kira-kira? Pasti itu adalah satu kebersamaan sama teman-teman. Oh Iya, iya, karena kita kan sehari-hari bersama, di mana pun bersama kan. mulai tidur sampai melek ya. Iya, kayak misalnya ada acara khusus yang bisa kita lakukan secara bersama, misalnya olahraga atau Mhm. mungkin sebelum perpulangan itu Heeh kita heeh. makan bareng, misalnya masak mie gitu. Heeh. Jadi kita masak mie banyak, terus dimakan di atas daun pisang gitu, sama mungkin masak ikan atau apa Heeh gitu. heeh. Atau mungkin waktu itu pernah masak apa ya, ayam atau apa ya, lupa saya. Dimasak sendiri, bakar? Iya, Dibakar? sama teman-teman satu kelas itu. Jadi Oh, kita karena satu angkatan udah kompak ya, kompak ya. ya lumayan lah, saya rasa sudah lumayan kompak lah ya. Jadi kita makan bareng-bareng, Oh, kita ya merasakan kebersamaan lah ketika itu, seperti itu. oh, itu yang kesan menyenangkan. Lah kalau Iya, yang nggak menyenangkannya mungkin? Kan nggak ada yang masa enak-enak terus iya. gitu. Pasti kan ada yang nggak enaknya itu Mungkin apa? kalau nggak menyenangkan itu ya seperti pada umumnya kita tahu ya, Heeh. rasa kangen pada orang tua, Ah. homesick gitu lah ya. Oh iya musik Mungkin ya. itu ya, Heeh rasa yang heeh. menyenangkan. Tapi lama-kelamaan insya Allah kalau sudah terbiasa, itu justru malah banyak teman-teman juga kan, ada beberapa teman yang dari jauh-jauh, itu yang dari Makassar dulu Heeh saat heeh. itu kan betah itu. Cuma Nggak nggak pulang-pulang, iya, nggak nggak pulang-pulang pulang-pulang. gitu. Iya. Temen-temen dulu alumni, yang paling berkesan ada nggak kira-kira Mas Fauzan? Alumni kanan saya, Heeh. yang paling berkesan itu Entah itu dia yang paling lucu, siapa gitu, ada yang paling geli mungkin ya ya, gitu. mungkin ada yang teman saya yang kok paling lucu, paling mungkin pernah itu saya Konyol itu, ya paling konyol konyol. sampai maksudnya kepingin ketemu, waktu itu kan liburan aduh Heeh jadi kepingin ketemu orang ini rek, karena dia heeh. mungkin saking serunya di kelas itu Firman, asal Fir Banyuwangi. oh iya iya, Iya heeh, itu. Firman. Terus ada salah satu temen yang bikin saya kagum itu yang dari Makassar itu. Jadi setahu saya beliau ini awal masuk SMK itu baca Quran itu kayaknya masih terbata-bata Tat. Karena sebelumnya nggak mondok ya? Iya, Dari sekolah umum ya? iya dari sekolah umum. Mhm Bahkan mhm. baca Al-Quran pun terbata-bata, tapi ketika lulus itu 10 juz lebih insyaallah. Masya Allah. Masya Allah itu sangat bagi saya itu sangat Berkesan Masya Allah ya, sekali ya, heeh. iya. Dan dia pun ketika proses menghafal itu dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi Heeh benar-benar dia itu menghafal, murojaah itu dilakukan dengan dia itu benar-benar gitu ya. heeh. Nggak males-malesan gitu. Sampai dengan Oh. levelnya sampai saat itu. Jadi memang sekalipun mereka belum punya pengalaman mondok di Iya, SMP-nya, tapi dia punya keinginan kuat, iya insya benar. Allah juga bisa, targetnya memenuhi ya waktu Iya lulus benar di sekali itu. kelas 3 itu ya, gitu itu. Berarti teman-teman ini memang teman-teman yang paling berkesan ya buat Mas ya? Iya, Ada lagi mungkin teman yang paling, oh apa dah gitu, dia yang suka makan atau apa gitu alumni dulu itu? Kan eee, kayak sekarang Mas Fauzan ke sini itu kan silaturahmi juga salah satunya mungkin mengenang waktu juga, "Oh saya iya, dulu di kelas ini nih gini, oh dulu saya tuh di tempat ini itu gini." Kadang teman-teman alumni kan gitu, iya balik ke iya iya. sini tuh selain silaturahmi juga mengenang sesuatu yang pernah dia kenang kan kayak gitu itu. Kalau saya sendiri di masjid misal Tat ya, Heeh. itu lihat pasti teman-teman semua yang di Pengasir ini punya sisi atau tempat-tempat tertentu buat menghafal gitu. Ah, iya Nah, iya. ketika saya lihat posisi ini, oh saya dulu menghafalnya di sini nih. Heeh heeh. Jadi saya duduk di situ sambil ngapain, sholat atau sambil Heeh. ngaji, Jadi sudah ada sambil pos-posnya ya, iya, dan itu nggak akan pindah-pindah ya, iya benar sekali Tat. dan tempat yang paling berkesan di situ ya? Iya benar sekali. Kayak gitu itu.
Mungkin kalau Heeh, di lapangan, lapangan. ini saya keinget kuda dulu itu. Oh iya kuda. Nah, saya kan pernah digigit kuda itu. Oh iya, kamu dulu pernah gigit kuda ya? Iya, Yang apa itu, dadanya? tangan Oh bagian tangan sini, ya digigit iya kuda waktu itu ya? iya. Itu paling berkesan banget ya kuda-kuda ya. Ya teman-teman yang konyol yang paling berkesan juga punya ya. Terus tempat yang paling berkesan juga ada. Tadi mungkin kenangan-kenangan, waktu mondok itu banyak kenangan memang ya. Iya, Jadi ya itulah, motivasi-motivasi semangat untuk mondok itu kayak gitu teman-teman. Enggak, semata-mata mondok itu, mengerikan di pondok itu gini gini gini, pas mikirnya menghafal terus padahal iya, di sela-sela menghafal itu masih ada hiburan-hiburan ya. benar sekali tadi. Nah, teman-teman kita juga menghibur, terus lingkungan kita juga bisa dibuat main, nggak harus menghafal terus kan kayak Iya, gitu benar tuh. sekali. Nah, teman-teman yang belum mondok silahkan Ayo, nyoba mondok dulu, kalau belum bisa mondok, setahun 2 tahun 1 hari dulu ya, kalau iya, belum kerasan lagi nyoba 2 hari, benar. belum kerasan lagi 7 hari sampai 1 bulan kayak gitu. Pokoknya yang penting jangan takut untuk mencoba, Benar. ya jangan takut mencoba. Nah, eee mungkin itu dulu ya teman-teman ya Mas Fauzan ya. Terima kasih waktunya Mas Fauzan sudah Iya, hadir siap. di, podcast Nyulik ini. Nanti mungkin teman-teman dari angkatannya Mas Fauzan ini akan main-main ke sini ya Mas Fauzan ya. Insyaallah. Bisa nanti main-main, karena biasanya itu kalau alumni datang ke sini otomatis biasanya, ngubungi alumni yang lain, "Eh aku di sini nih, sudah di sini, ayo kamu nggak mau ke sini tah?" Gitu Mhm, katanya kayak gitu. iya. Nah mungkin itu saja yang bisa, kami ulik terkait dari alumni kita, alumni kedua dari Mas Fauzan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Mas Fauzan. Akhirul Sama-sama. kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.